Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di dalam channel Sekolah Nur Laila. Hari ini saya akan membahas tentang orang tua tanpa perasaan bersalah. Nah, kita semua pasti pernah mengalami hal yang buruk. Itu pasti sebuah rahasia hanya membuat kita lebih merasa bersalah. Nah, mungkin simak terus dalam cerita ini, dalam video ini. Semoga nanti mengetahui bagaimana selanjutnya. Ya, teman-teman semuanya, para orang tua, para guru, semuanya yang menjadi seorang orang tua, yang menjadi ayah, menjadi ibu. Dengan mengakui tanggung jawab dan mengajarkan prinsip-prinsip penting kepada anak-anak, timbullah perasaan gelisah dari kita sendiri. Kita sendiri sebagai seorang dewasa merasa kurang memahami implikasi konsep-konsep abstrak seperti empati, sifat suka menolong, dan kesediaan. Bagaimana kita merasa empati terhadap orang lain? Bagaimana ketika anak kecil sedang menangis, ada nggak rasa empati atau rasa benci? Bagaimana kalau putra kita sedang menangis, kita merasa dongkol, merasa marah, menyesal? Bagaimana menyikapi tentang empati ini? Sifat suka menolong. Bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana perasaan ini untuk rasa menolong? Jika suami suka menolong istri, jika istri suka menolong suami, atau menolong tetangga, menolong siapa saja, atau anak, kita terapkan, kita ajarkan supaya dia menolong orang tuanya. Dan kesetiaan, apakah ada kesetiaan di antara kita? Kesetiaan seorang ibu terhadap anak, setia tidak? Adakah kesetiaan seorang anak terhadap ibu, terhadap orang tua? Juga suami terhadap istri, ataukah setia hanya ketika tidak ada uang? Kalau suami tidak ada uang, setia kepada istri. Kalau banyak uang, kesetiaan itu ada kepada gadis lain. Itu ada juga, luar biasa. Itu banyak kita lihat. Kalau suami sudah memiliki uang banyak, tidak semua suami, maksudnya ada. Ketika suami punya uang banyak, saya kawin lagi, itu katanya. Ya, itu tidak bagus. Karena apa? Tahukah kita ada doa di balik itu? Keberhasilan suami ada doa istri, keberhasilan istri ada doa suami. Mungkin itu ya. Saat tiba-tiba kita berada dalam situasi yang memancing kemarahan, misalnya di jalan tol saat menuju tempat kerja, di mana kita harus berbohong kepada wiraniaga di depan pintu rumah, dan mulai meragukan kemampuan kita untuk bisa mengajarkan dengan efektif hal-hal yang abstrak seperti kesopanan, kesabaran, dan kejujuran kepada anak-anak. Kita bisa melihat ketika ada kemacetan, tanpa sadar kita memaki-maki. Ada, saya pernah dengar. Ada ketika ada kemacetan lalu lintas, mereka memaki. Sebenarnya yang dimaki itu siapa? Tidak perlu. Dan mereka ini adalah anak-anak kita yang ada di dalam mobil. Mereka melihat apakah ini orang tuanya sopan. Dia tidak memikirkan itu sopan atau tidak, tetapi itulah panutan, keteladanan yang dia teladani. Oh, kalau begini. Punya kesabaran tidak orang tuanya? Apakah orang tuanya jujur atau tidak? Itu semua akan diteladani oleh anak-anak. Nah, ini hal-hal yang abstrak memang, tapi itu akan mendarah daging. Dalam banyak hal, tugas kita sebagai orang tua membuat kita lebih mengenal diri kita lebih banyak daripada yang kita inginkan. Kita harus mengenal diri kita. Apakah aku pemarah? Apakah aku cerewet? Apakah aku
suka menciptakan musuh, suka gibah, suka itu gibah di dalam keluarga. Itu tidak bagus. Membicarakan orang lain, anak-anak dengar. Jadi bagi beberapa orang tua, masalah pengejaran nilai-nilai keluarga hanya menambah satu lagi perasaan bersalah. Satu hal lagi yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua, tetapi tidak tahu bagaimana atau kapan bisa dilakukan. Itu sering terjadi. Ketika anak mencapai prestasi, kita lupa memberikan penghargaan. Penghargaan bukan hadiah yang besar, tetapi penghargaan dengan bersalaman, dengan berkatakan, hebat abang, hebat kamu nak, hebat kamu sayang, ayah bangga dengan kamu, kamu sudah meningkatkan prestasi kamu, nilainya sudah bagus. Bukan kita malah memarahi, memaki, sementara kita putarkan balik pikiran kita bahwa kita pernah mencapai prestasi di sekolah atau memang orang yang paling buruk di sekolah dulu. Tapi itu jadi bahan bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Nah, kita tidak pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Kita hanya menzalimi mereka dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan lirik mata, dengan semua itu. Dan nanti lihatlah efeknya ke depan. Kita semua perlu sedikit santai. Nah, apanya harus santai? Kegelisahan terus-menerus yang kita rasakan tentang menjadi orang tua yang efektif. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang efektif? Pada akhirnya kita menjadi kontraproduktif. Jadi, jika kita terus memaki diri sendiri karena tidak hidup sesuai dengan cita orang tua sukses ideal, kita akan kehilangan kebahagiaan mendalam yang didapat dari mencintai dan mengasihi individu lain secara tulus. Nah, makanya kebahagiaan dari menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang penuh keceriaan, kesenangan, kreatif, keingintahuan, dan kelucuan. Banyak yang mengatakan menjadi orang tua adalah urusan serius, sehingga kita tak berani menganggap terlalu serius. Kita perlu bersikap lebih baik dan lembut daripada pada diri kita dan belajar untuk menertawakan kesalahan kita. Ini ada seorang jurnalis penulis dari namanya Mary Kay Beckley mengatakan, kita semua pernah mengalami hari yang buruk. Itu pasti sebuah rahasia yang hanya membuat kita lebih merasa bersalah. Nah, namun begitu saya dan teman-teman mulai membicarakan betapa jauh kami dari kesempurnaan. Kami tidak bisa berhenti. Seorang ibu mengaku pernah meninggalkan toko tanpa anaknya. Saya benar-benar lupa pada mereka. Ini tentang menemukan mereka di lorong makanan beku dengan memakan Eskimopi. Untungnya anak-anak tak memerlukan orang tua yang sempurna. Mereka benar-benar makhluk luar biasa dan penuh keceriaan yang dengan sedikit bimbingan bisa menjadi anak yang hebat tanpa menghiraukan kesalahan yang pernah kita perbuat. Akan tetapi ada hari-hari ketika kita mempertanyakan kemampuan diri untuk memberikan sedikit bimbingan itu. Saat
kita tengah bergegas dari kantor menuju tempat senam, tempat berlatih olahraga, anak-anak singgah sebentar ke perpustakaan, melewati jalan-jalan sudah terlalu kita kenal, dan menuju tugas-tugas yang sudah menanti di rumah, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci baju dan piring kotor, serta menyiapkan segala sesuatu untuk hari berikutnya. Kita sering bertanya-tanya apakah keluarga kita menuju ke arah yang penuh makna, atau apakah selama ini kita hanya mengerjakan hal-hal yang kurang penting pada mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu, dan ceritanya masih panjang. Dan dari hal yang seperti ini kita bisa menyikapi bahwa orang tua yang punya perasaan yang tanpa bersalah, sebenarnya orang tua tidak pernah ada benar dan tidak pernah salah. Dalam hal ini perlu mereka memiliki ilmu. Jadi kalau berkeluarga, sebaiknya carilah ilmu mendidik dulu, baru keluarga, supaya generasi penerusnya itu lebih baik. Jangan berkeluarga dulu tanpa ilmu, nanti akan mendidik hal-hal yang selalu salah dan menzalimi keluarga. Nah, ini mungkin dapat saya sampaikan. Dan masih banyak orang tua yang menuntun anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Nah, inilah orang tua yang jempolan, yang selalu mementingkan kebutuhan keluarga daripada kepentingan yang lain. Memang dalam prinsipnya kita harus mementingkan tugas, tetapi dalam hal ini lebih penting keluarga, karena di dalam keluarga itu ibarat sebuah istana, karena rumahku surgaku. Kalau di dalam rumah kita menciptakan surga, mereka akan aman. Tetapi jika di dalam rumah tercipta neraka, mereka akan merasa bahwa dunia ini hanya ada neraka, karena mereka banyak berkecimpung di dalam keluarga. Makanya jadi orang tua jangan menuruti hawa nafsu dan kata setan, karena setiap manusia itu didampingi oleh setan. Setan itu akan membisik yang salah, yang menuntun kita nanti akan menempati neraka. Makanya jangan ciptakan neraka dulu di dunia, nanti juga kita akan menempatkan neraka di akhirat. Makanya ciptakan surga di dunia, Allah akan memberikan surga di akhirat. Begitu juga hal-hal yang kecil jangan diperbesarkan, hal-hal yang besar berusaha untuk menyelesaikan secara kecil. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, karena saya jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan bukan milik kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya sekilas info yang kita peroleh dari pengetahuan. Dan ini adalah sebuah tamsilan. Dalam kehidupan kita harus menciptakan sesuatu yang lebih baik dan berusaha untuk lebih baik agar kita mencapai sesuatu yang baik. Kalau kita berusaha yang baik, Allah akan memberikan yang baik. Jadi kita harus punya positif thinking terhadap Allah akan memberikan terbaik buat kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.